Ustaz, ang kana sa lato ko masampajan lain bangsa model na papada na sa guntay maka da kape ko sa papada teng masampaja iya ko suju Ustaz jarin na jolo na mautuna maka da ka idi na magara ko masampaja ko kisuju maka da utuku jolo Ustaz na pa jari ko na pa guru ku maka da kansa itu situasional iya ko malas mubi utubuta daripada magapedilag kere daripada mapat diutue ko kisuju utu tak memang jolo na pa jarita tapi ko macoli umurutta bapak dini pongkota bapak ditoni ututa na kaya toni asam urat baru-baru dia sok manda goreng na taliwa lampe na papa mupui diolo terpaksa ko setuju ki jarita jolo na paututa jadi cocok mana muak tergantung daripada tanya pada Rasul ya Rasul apa amalan yang paling bagus surah apa yang paling afdal surah apa yang paling bagus di dalam Al-Quran ada naku Nabi tak maka ini gini sebaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu maka tidak ada yang membatasinya dengan surga kecuali kematian. Jamaah yang berbahagia jadi kupur ki masa pada perlu tudak ki jeung cinampe tabaca ayatul kursi. Ustaz masih ada keamalan yang lain yang singkat padat tapi banyak pahalanya maka deh Nabi tak narekode mulai baca iro masih kiri subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar juga 33 kali pangkatong tahu mas tahsabbe liwat torebeuna maceki di mundinna napaki de kelima di maka ada subhanallah 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 lecin yalin alhamdulillah sisa tadi pada cengi calingeuna ki coba magal lontar puna subhanallah ira mundinna subah Nabi Sulaiman oleh mak dakwah di Nabi Sulaiman mata ko mandu putu kasih mon istirahat tiba-tiba minta bere-bere malis disu ya ira bere-bere kan Nabi Sulaiman mujizatnya mengerti bahasa binatang ya ni bere-bere TV nande natane bere-bere aga mo TV ika mo tira benre mo ita ko malis disu maka den kaula ko dilaleng na batui melo mato kasi masapa dale mesu masapa nande tapi tak tutulan na pole batui Nabi Sulaiman penasaran na buka batui na runtun ni ulai yana biasa na salita pandita riolo na tareka tawe padogan na ula kutui padogan na ula balue citogan na rin na makutu ya lo mato makareso tetapi tertutui lalemna iruntulai maka Nabi Sulaiman ikulai pasting ka padogamu pasting ka sikirimu pasting ka baca-bacamu mana kare makareso pada-padamu lo kalau tiwire ko dalle maka de ulai nigi baca ciceng palawangen na bangi si bawa kamu deka belu urana subuh masa pada subuh si bawa mangaribi subhanallahi man khalaqani walam yansani minar rizki mapacing pengelatala Tuhan yang menciptakan saya dan tak pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Insya Allah kalau ini kita amalkan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samanna sedih madodo. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi puan kenapa salam tadi saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya. Akan tetapi yang mendengarkan tentunya wajib menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama tadi hukumnya wajib menjawabnya, tapi salam yang kedua haram untuk dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam pemimpin salat berjamaah narekomedo ni pajai masempajang. Yaitu Pak Imam kalau ni pajai masempajang mesti mabarasalla. Tetapi upano mabarasalla imam tadiolo nama teto siki mamungi dimundi maka da waalaikumsalam. Tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada jawabannya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita dari kocok kaki masyarakat buruk. Nasabah kaum masyarakat buruk disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum bilal kubur. Maka ada musan dikumati mana kita mati. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi ki masyarakat buruk? Tentu tidak. Namo Pak Ustaz Merdeto dalam dia padu genda. Pasti kena makalah lain. Jamaah peringatan yang berbahagia, peringatan itu adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam.
dan tujuan peringatan sama halnya dengan tujuan reformasi di segala bidang, senantiasa bertujuan to change condition this day for better tomorrow, merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Baidatul yaumi khairum min dadajatil jaddi, seddi telo manuk ia soe masalah dina seddi anak manuk bajako elei. Betuanna yakun karena kesempatan tak matu merubah perilaku kita yang awalnya malas mendirikan salat 5 waktu. Setelah acara ini berlangsung dengan hikmah Isra Mi'raj, kita nanti semakin giat untuk mendirikan salat 5 waktu, baik sendirian apalagi secara berjamaah. Nah, jamaah peringatan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, hikmah yang akan saya angkat pada kesempatan ini tentunya selalu menyangkut masalah salat. Di mana-mana ketika peringatan Isra Mi'raj, karena oleh-oleh dari peristiwa ini adalah perintah salat 5 waktu. Ketika terjadi perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, setelah itu Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Jamaah yang berbahagia, itu perjalanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya secara orang yang beriman, sebagai manusia yang beriman, tentunya kita meyakini dan mengimani bahwa sesungguhnya peristiwa ini betul-betul terjadi. Makanya tadi tilawatil Quran, qari'ah yang membaca firman Allah yang menjelaskan tentang peristiwa ini, Allah mengawalinya dengan kata subhana. Subhana itu dipergunakan ketika yang akan diceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terulang kedua kalinya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, perlu juga saya gambarkan kepada anak-anakku sekalian, 7 lapis bumi, langit, menurut astronom menyatakan bahwa itu alam semesta yang tak ada batasnya, namun ada akhirnya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat, ada juga astronom yang menyatakan bahwa 7 lapis langit itu adalah lapisan-lapisan atmosfer di atas bumi, di mana tingkatannya atmosfer saja itu berbeda-beda, mulai daripada bumi, atmosfer bumi. Yang kedua adalah tata surya, yang ketiga tentunya galaksi, yang keempat adalah gugus galaksi, yang kelima maha gugus galaksi, yang keenam adalah observed universe, lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Tapi tiba pada lintasan yang ketujuh, itu namanya sudah unobserved universe, lintasan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia, bagaimanapun pintar dan canggihnya teknologinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, barang siapa di antara kalian yang mampu melintasi penjuru bumi dan langit, silakan naik ya, la tanfuzu illa bisultan, kamu tak mampu melintasinya kecuali kekuatan irada yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin yakinlah kita kalau betul peristiwa ini terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad, nyawa lolo tubuh. Begitu tiba di Sidratil Muntaha, terjadi dialog. Dialog ini sangat sakral dan diabadikan ketika dan kita baca pada saat kita mendirikan salat. Tapi apa kata Rasul ketika berjumpa dengan Allah? Langsung matahiyah nabita, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Segala kehormatan, kebahagiaan, kemuliaan ini mana ni pun napuang. Allah membalas. Apa kata Allah? Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai nabi, rahmat pamaseku lauri iko. Begitu Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah tidak serta-merta melupakan kita selaku umatnya. Umat yang mana yang tak terlupakan? Tentunya adalah umat yang soleh dan baik-baik. Apa kata Rasul? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Spontan ketika seluruh malaikat yang ada di langit mendengarkan dialog ini antara Allah dengan Nabi Muhammad, maka langsung mereka bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu juga yang menjadi pondasi dasar agama Islam, agama yang kita cintai, adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu ada rukunnya. Rukun syahadat kepada Allah yang pertama adalah la ilaha, tak ada Tuhan yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan rukun syahadat kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah percaya apa yang disampaikan Rasul kepada kita selaku umatnya. Yang kedua, melakukan perintahnya. Yang ketiga, meninggalkan larangannya. Yang keempat,
beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul kepada kita selaku umatnya. Tabik jam yang berbahagia, ini menyangkut masalah gerakan-gerakan salat saja. Ini terkadang ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Tetapi ketika ada perbedaan, tunggu dulu, jangan spontan menyalahkan, menjustis orang. Kamu salah karena mana tahu kitabnya sendiri, biar sampunnya belum pernah kita temukan, apalagi kita membaca isinya. Tapi saya mau cerita dari takbir dulu. Takbiratul ihram itu kan hanya ada dua model. Model yang pertama adalah rata dengan kedua telinga. Allahu Akbar yu'azi ala udhunaihi, rata dengan kedua telinga. Dan model yang kedua adalah tentunya rata dengan pundak. Hanya dua model saja. Nah, angkat itu mas sempajang taliwa ega haluan najarina nala. Nasa ika apa pada maluangi haluangi pada mega apalanda. Padahal kita salat itu sesuai dengan apa yang ada contoh. Jadi ada orang salat Allahu Akbar. Apa haluanna. Nah, angkat kisah pena. Seandainya jadi belukang ulu nak kena kicici lompona. Jamaah yang berbahagia. Tiga gimana contoh? Nah, Nabi Tami contoh jamaah yang berbahagia. Sabda beliau, "Sallu kama raaitumuni usalli." Asam pajak kok pada tu mitaku masam pajak. Ada juga orang yang salat mengangkat tangan pada takbir seakan-akan setengah-setengah saja dia. Allahu Akbar. Padahal tidak pernah dicontohkan. Kita tanya, apa kamu sakit? Oh, ternyata tidak. Pak Mat magalamu lo kumak bingkung. Jamaah yang berbahagia. Ya kumak bingkung apa pun cerita lah biasa. Kayak begitu salat ada contoh. Ya kasih rata lah dengan dua telinga atau rata dengan pundak. Nah, jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, pada saat kita bersedekah mandoraka, ya kau mandoraka kan 6-5 modelena, tapi jangan bersedekah seperti orang yang sombong. Pangkat tu mandoraka lalle modelena Allahu Akbar pada tu macaya. Jamaah yang berbahagia. Ya, padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana cara bersedekah yang baik? Tentunya ini pergelangan tangan bertumpu dengan pergelangan tangan, lalu tangan ini kita genggam. Yang berbahagia. Lalu di mana diletakkan? Yang pertama modelnya adalah ala sadri, di atas dada. Kudia sedna arota ditaro yero jarita dari koma dorakati. Model pertama. Lalu bagaimana dengan model kedua? Dena sadri, antara dada dengan pusar palagogen arota si bawah posita. Model yang ketiga boleh persis dia sedna posita. Model yang keempat yawa-yawana cede posita masih bisa. Kemudian model yang kelima Allahu Akbar. Bagaimana bersedekapnya? Tangannya lurus ke bawah, sebagaimana yang kita sering lihat di tanah suci Mekah, yang sering kita saksikan di Madinah. Kalau saya perhatikan jamaah umrah, terkadang baca-baca awak asa dimitai pada sabak ini tomi itu biasa pula Indonesia siku masih bawah pekohi ternyata sikuki na jadi bah model edison yang mana mama pakwe na ko Mekah masam pajaki sirat deki masam pajak. Jadi begitu dia bersedekah lo mana leceh yolo jarina jamaah yang berbahagia. Nah, seperti ini modelnya. Padahal salat itu kan sesuatu yang bisa disesuaikan dengan kondisi. Rasul bersedekah kenapa di atas dada? Ketika dia salat dalam keadaan musim dingin. Jamaah yang berbahagia. Kapan Rasul menurunkan tangannya bersedekah? Dia dapat duraka jadi nak warona atau kuyasana posina atau antara dada dengan pusatnya. Tunna masam panjang dalam keadaan banyak jamaah yang berbahagia, supaya bersedekahnya kita tidak mengganggu konsentrasi orang yang ada di samping kiri dan kanan kita. Beda ceritanya ketika saya di Timika. Di Timika itu saya salat bersama dengan orang yang jangkung matandre tubunna naiya mapanceka alena madoraka cek di ba model nisel ia mana robawa ku ya na arona na alena matandre iya mapance sedepe ka masempajang jadi ku madoraka yero sikuna kututu kasih salangkak ku topo. Jamaah yang berbahagia. Nah, seandainya tidak sempajang kau di siku, jamaah yang berbahagia. Tetapi ini kan sangat mengganggu bagi saya. Makanya ketika kita berdesak-desakan, maka tangannya boleh saja bersedekap kasih lurus ke bawah supaya tak mengganggu konsentrasi orang yang ada di samping kiri kanan kita. Lalu bagaimana dengan modelnya Rasul bersedekap ketika dia sedang salat haud pada saat peperangan? Kukure takabire bersedekapnya di mana disimpan tangannya? Bersedekap di pinggang samping kirinya. Kenapa di pinggang samping kiri? Pama pendangi Nabi tak masem pajang. Dia imam, saat pertama berjamaah dengan Rasul, saat berikutnya menjadi keamanan, berjaga-jaga. Mana tahu saat Rasul sedang salat ada musuh engkau kafir melok muno Nabi tak, maka kita yang melawan terlebih dahulu. Nah, sawah deto atau masem pajang. Kupura batu masem pajang irorin depure masem pajang yang menjadi keamanan tadi berikut salat berjamaah. Dan yang sudah salat menjadi keamanan. Itu namanya salat haud. Salat dalam keadaan peperangan, Nabi tak pedang. Jadi kupura
takabere yero jarina nataro ko bandeng abiona paigan na miseng sementara salat nang kamusung kabali magampang diampia panguluna pedangi. Itu namanya situasional. Zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ada sahabat kita yang pemasang pajangi ia pada magellaw na sedih nareko na pasidepe aje na si bawa jeta na pasigarui aje na si bawa jeta na terkadang ia magele-gele sedih jadi upecu aje ku alina na tambah sirangkana biasa di sedih kere-kere loni masang pajak kere-kere mobi pak mega metoto salah kedo salana. Jamaah yang berbahagia, kan imam di depan menyatakan luruskan dan rapatkan saf. Bukan sampai di situ saja, ada sambungannya. Karena itu adalah bentuk kesempurnaan salat. Jadi kuliah itu di sadepe, sigaru bahu kita dengan bahu dia, tangan kaki kita dengan tangan yang ada di samping kita. Kuliah ini segaru, bagaimana salatnya? Esa, tetapi belum sempurna ketimbang diganggu konsentrasinya orang jamaah yang berbahagia. Nah, Ustadz, bagaimana pada saat akan ruku Pak Ustadz? Apakah tangan kita diangkat? Tabe. Pada saat kita mengangkat tangan hanya 4 saja tempatnya. Nih, pada saat kita mengangkat tangan, pertama takbiratul ihram, yang kedua pada saat akan ruku, yang ketiga pada saat bangkit dari ruku, yang keempat pada saat bangkit dari tahiyat pertama. Itu bahwa diangkat jari. Bukan semua gerakan kita mengangkat tangan. Ustaz, kuma sempajaki maka pedeki ga ustaz pangkat nga masempaja mapa mula takabrik nakapedeng letu mak berseleng. Jamaah yang berbahagia, apakah kita menutup mata atau membuka mata? Oh, kata Rasul, kuma sempaja kok namita ko dua mabolong labot ko sidepemu apuja bawa nimunoi tanpa membatalkan salatmu. Jadi kalau seperti itu kata Rasul, ya kuma sempajaki dia kapedeng di pamile matai. Ya, pangkat masih hiji utane ibu kuma sempajaki mile ga matata maka pedeng ga matata. Dua jawaban, engkau maka ada mila, engkau maka pada. Nah, jadi itu cocok jamaah yang berbahagia. Padahal mungkin mila cawali, maka pada cawali. Ya, seperti itu. Jadi yang mana benar? Seperti sabda Rasul, jadi kumasang pajaki di pemilu matai. Makanya nasa dan ribu lurah ini ada pendataan menjelang pemilu. Nah, nanti pada saat menjelang pemilu hati-hati menggunakan baju partai masuk ke dalam masjid. Ya, nasabah masang pajak tadi monrita kadena kapedeng makita matana waktu biasa menjelang pemilihan presiden yobi kak macerama di rumah sakit umum Tenriawaru. Direktur menelpon saya. Jadi lokana roh begitu tiba di masjid lokama sepaja sunnah angka anak muda baju partai. Tudak yoloko sekitar 50 cm na kusuju kamatu mesti usujuki ulumna lo kata kabire we baca wajunna coblos nomor 1 lecek kak payah nomor 2 jodoh. Jangan dimuliakan oleh sebab masa makan banyak kok masih cie? Tidak boleh jamaah yang berbahagia. Jadi kemudian selanjutnya bapak-bapak yang pakai sarung di tabe please kok ya merek nali patah kasih aja lalu kasih tak peleceh mondri bina di awak ya magalo di peleceh di asa merek nali patah ya supaya aja na baca tadi di mondri siapa tahu tak kabere lipat aja na baca wadimor gajah duduk. Jamaah yang berbahagia. Jadi seperti itu. Nah, apalagi pakai tulis baju yang ada tulisan-tulisannya. Tadi kan orang salat itu kan tidak memejamkan mata tetapi membuka matanya. Nah, Ustadz, bagaimana dengan gerakan telunjuk Pak mak dupa-dupa modelnya tahu? Nih ya, angka mata hiana pakai dokedo pajalona. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Angka to mata hiana putar apa jalona. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan angka mupa yang lebih aneh modelnya. Masam pajak, kenapa kadu-kadu pajalona? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika saya menempuh ilmu di bangku kuliah kader ulama Majelis Ulama Indonesia, saya bertanya kepada salah satu guru saya, Ustaz, yang manakah yang benar? Ketika kita baca tahiyat iro padelok tapak mak dupa-dupa modele. Nah, maka di guruku ada 3 pendapat. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Komat tahiyat iro padelok na indok jarina na pasigaru jari tengahnya. Lalu iro padelok na mak delok. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah begitu dia baca tahiyat, nah kami menipadelok na at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah sampai selesai tahiyatnya. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad, ibu jari bertemu dengan jari tengah, mak jelok memang ni, kuna baca tahiyat, tapi mak jelok nak, mak jelok dia mupi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah. Kapan diangkat? Pada saat membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tutup, baru dia lanjutkan tahiyatnya sampai selesai. Bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik, mak jelok memang ni, tetapi mak jelok nak, mak jelok dia mupi. Kapan diangkat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai selesai tahiyatnya, baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Pilihan hukumnya terserah kita yang mana kita mau ikuti. Jangan berbahagia. Tetapi menyangkut masalah gerakan seperti kipas kaca anak otot,
iyo diputar iyo dipakadu-kadu menurut guru saya tabe nak ya kota kabiratul ihram ki magagawin model tak takbir maka ada kasih angkat tangan saya Pak Ustaz sederajat dengan kedua telinga saya. Apakah tanganmu pada saat kamu takbiratul ihram kamu gerak-gerakan seperti orang yang main pocok-pocok? Saya bilang tidak. Apakah tangannya diputar seperti orang yang menari? Saya bilang tidak. Maka kata guru saya, mengangkat tangan pada saat mak jelok imataya, si seton bawa dia kapak jelok tak, dan tidak perlu kita gerak-gerakan sebagaimana ketika kita takbir tidak pernah juga tangan ini kita gerak-gerakan berkali-kali. Seperti itu jamaah yang berbahagia. Ustaz, tabe boleh kami Raja ke Walimpong Kabupaten Sopeng. Tabe jamaah yang berbahagia. Begitu selesai acara, engkau maka ada Ustaz dan rewat utama Juma engkau wasi dape mata tu den sesempajanna maka dekat mana kada empat tentu di den sesempajanna tahu maka ada mana sedene Ustaz pak madai cewitana watam pajaki wita mata hiya napa kedo kedo pak jelok napa Ustaz maka dekat ada muiko de tenasa pak mana ke pak jelok tu perhatikan nak mato pak jelok muiko Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mega nito tahu mas sempajan urus umum patawi. Unco pasti kode na sempajan liwat de urusan na. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, angkana salah to ko mas sempajan lai bangsa modelena. Papada na sanguntai. Maka da kape ko ja sa papada te mas sempajan. Ye kalau suju Ustaz, jarin na jolo na pautuna. Maka da ka idik na, magara ko mas sempajan ko kisuju. Maka da utuku jolo Ustaz, napa jariku na pak guruku. Maka da kan salah itu situasional. Ya ko malasi mubi tubuta. Dia pada baga pedilat ke. Dia pada mapat diutue. Kalau kisuju utu tak memang jolok napa jarita tapi ku maco di umurta bapak dini pongkok tak bapak di toni utu tak nak kaya toni asam urat baru bari dia sok mana jang goreng na taliwat lampe napa pamu pui diolo terpaksa ku setuju ki jarita jolok napa utu tak jadi cocok mana muak tergantung daripada kemampuan kita. Jangankan itu duduk saja salat bisa berbaring juga bisa jangan berbahagia jadi kedua-duanya cocok logi jarita jolok tepat ku saja dange tot di mato logi utu tak jadi mato dia salah nare kolindro tak jolok tepat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, angkat to masa maku tanah di Ustaz dia satu karun tu kalau 5 berselek na bukan 5 tahun na pasalan ke kanan di bahasa berselek ke kiri Nasana natutu 5 diona berselek ke kiri coba-coba kita naik magi mu buka dengan 5 tahun apa kuma berselek maka de loka buka babang na suruga Pak Ustaz magi mu tutu abio loka tutu babang na ranaka Pak Ustaz kuding kalingi sepintas magalo tombo alasanna ya magalo dia kalingi jawabanna tapi persoalannya tege dan lelena. Kalau tak ada dalil, dikhawatirkan menambah gerakan karena kita belum salam. Salat itu awalnya takbiratul ihram dan akhirnya salam ke kanan karena salam ke kanan saja yang fardu, salam ke kiri hanya sunnah saja. Nah, jadi sebelum mak berseleki dari buka 5 atau tak, nah dia ada dasarnya, dia ada dalilnya, dikhawatirkan menambah gerakan. Nah, tadi angka dendek boleh kami merayakan di Masjid Lailatul Qadar tadi setelah maghrib. Jadi kemenahnya nak perlu ke masa pejang Isa, letuk nak kunjungi pura 5 sempajang tahu jamaah yang berbahagia. Tadi pura mak berselek salam ke kanan salam ke kiri detosnya 10 ilindrona letu sadana tetapi nanti boleh na 10 mana apa murah urunda letu watak kalanya itu perhatikan apa ya ubah sedendre maka dekat itu tidak menjadi masalah. Nah sebab kenapa Pak pura 5 berselek dia kupur ki Pak berselek maka lo manik bawang nah mungkin salto bekat itu lah diolo cungkil balik ke belakang tidak apa-apa yang penting pura 5 berselek kas selesai ni sempajata. Makanya ada sahabat kita ya kupura mas sempajak pura 5 berselek langsung medek lo kapur tudak usuduk-usuduk masjid tidak mengapa karena hubungan antara imam dan makmum itu batasnya antara takbir dengan salam. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berwirid, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, satu orang memimpin doa diaminkan oleh minimal 40 orang, tak ada hijab, tak ada halangan, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah salat tabe engkau anak muda beranilah deh. Maka ada Ustaz, betulkah itu salat wajib? Maka dekat betul wajib. Ustaz, adakah dalam Al-Quran konteksnya kalimatnya bahwa salat itu wajib? Maka dekat yang mana nanyenge napi boleh mak pesantren kilat dari sebab maka ada 3 boleh mak guru tanpa mak pakuru bicaranya padahal dia tidak paham yang namanya ilmu usul fikih ya tabe. Ilmu usul fikih menyatakan semua perintah di dalam Al-Quran ya tentunya wajib hukumnya. Di dalam Al-Quran kan kita diperintahkan akimis salat, dirikan salat, itu perintah berarti salat itu hukumnya wajib. Ustaz siapa bilang berzina itu haram? Apakah ada dalam Al-Quran menyatakan zina itu haram? Tidak ada secara tekstual seperti itu. Tapi dalam ilmu usul fikih dikatakan dalam Al-Quran la taqrabuz zina, jangan mendekati. Lamnya ini adalah lam nahyun wa kullu nahyun mutarimun, semua larangan dalam Al-Quran hukumnya haram. Maka dilarang mendekati, di situ berarti melakukan juga sudah haram jamaah yang berbahagia. Nah, tapi Bapak Ibu yang berbahagia,
perintah salat bukan hanya kita selaku umat Nabi Muhammad, jangankan kita, setingkat Nabi dan Rasul dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat. Buktinya apa? Nabi Musa sendiri di surah Masempaja kepada Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Ya, artinya maka dia pun Allah Ta'ala la ilaha illa ana, dia kekuasaan dariku. Ya, innani anallah, saya adalah Tuhan, fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat yang zikir yang paling bagus adalah mendirikan salat. Jam yang berbahagia. Tapi ketika Rasul ditanya, ya Rasul, waturai paturung wahyu tentang emas dan perak. Makutane sahabat Nabi ta, ya Rasul, ira ulah begini mali masul ya lina. Apakah ada ibadah? Apakah ada perbuatan yang apabila kita kerjakan nilainya itu di sisi Allah masuli angker dan iya ulah wengi? Maka dia Nabi tak angka dua. Yang pertama adalah kalban sakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan sakira, lidah yang senantiasa bersikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang bersikir, nilainya lebih mahal daripada emas. Ingat, sikir yang paling bagus adalah mendirikan salat 5 waktu. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Tetapi tabi jam yang berbahagia, masih banyak sikir-sikir yang lain. Tabi sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa amalan yang paling bagus? Surah apa yang paling afdal? Surah apa yang paling bagus di dalam Al-Quran? Ada aku Nabi tak, maka ini gini sebaca ayatul kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang membatasinya dengan surga kecuali kematian. Jamaah yang berbahagia, dari kupur ki masa pajak perlu tudah ki jeung cinampe tabaca ayatul kursi. Ustaz, masih ada keamalan yang lain yang singkat padat tapi banyak pahalanya? Maka deh Nabi tak narekode mulai baca iro masih kiri subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar juga 33 kali. Pangkat tahu mas tahsabbe liwat torebeuna maceki di mundinna napaki de kalima di maka de subhanallah lecin yalin alhamdulillah sisana di pada cengi calingeuna ki coba magalonta puna subhanallah ira mundinna subuh nah digabatuan na subuh. Jamaah yang berbahagia, lebih subhanallah cicen daripada subuh be kata 60 tahun. Ya, alhamdulillah be kalimat apa diteletu alina leci Allahu akbar. Coba gede pada cengi culina terkadang maka dibawa dula. Jamaah yang berbahagia, nah igawe leluki. Jamaah yang berbahagia, apakah wajib? Juga tidak wajib, daripada digagabarakan lebih 1 kali saja. Nah, makanya Allahu akbar 33 kali. Nang kata tali ware pon bol lari ro lampilanna Allahu akbar bar. Barmetomi bawa na tapu. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ta nigi engka dosana tabe ta pada cengi sikirita. Dekasi agak dibaca sikiri, jangan tinggalkan, mau maga si buta, jangan tinggalkan dulu tempat duduknya setelah salat fardu sebelum menghatamkan ini sikir. Berapa kali subhanallah Pak Ustaz? Kata Rasul, cukup 10 kali subhanallah. Dia tahu tu dia pari-pari wegang. Alhamdulillah juga 10 kali. Allahu akbar juga 10 kali. Berarti sudah 30. Di kalima ki masempaja soni berarti 150. Dikali 10 sama dengan 1500. Itu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah masih menambahnya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Kata Rasul, komelo si komatindro, jangan selalu main HP. Jam yang berbahagia, ini jolo si kiri peletue. Ya, jam yang berbahagia. Dikasihkan dibaca subhanallah komelo komatindro 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Tapi Allahu akbar pak genda 34 kali supaya genda isi ratu. Di sisi Allah dikali 10 menjadi 1000. Ditambah 1500 tadi. Setiap selesai salat menjadi 2500. Apa kata Rasul? Barang siapa yang membuat dosa 2500 per hari akan terhapus dengan zikir yang singkat itu. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Luar biasa persoalannya. Nah angkat tongat to masih kiri tali wareput nah nakara ki ule-ule masih kiri. Jangan yang berbahagia. Siapa yang dapatkan zikirnya ulang-ulang? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan puji mata taneng ya. Angka ule mangke daun taneng Nabi Daud. Merasa dongkol Nabi Daud. Maka da ago gunana dipancaji olong-olong. Nah dia ngacok kerja bentukna. Dia gaga zamanna sangadina daun tanah capuri. Weh mati mani ule-ule. Bismillah. Ya Daud ajong pandangin teka. Jelek-jelek begini, kecil-kecil begini. Dewa pelabak mompo matanda sobek kedua sebelum membaca sikiriku dikasih sembuh. Agak sikir nasi ule-ule. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah
dapat gula gitu macata panditai supaya mabaraka ye sikirita komelo ki mapamula mata na tanang gidi padare tabaca jolo sikirina ule-ule dek kasih sembuh insyaallah lempuk boleh akas olehna organisme pengganggu tanaman alias hama. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah ya megega arle udupa tetapi ku mata nang arle tawe dega ganandre ulek namo si batamwa teko gicarana na ya demeto gagawasa pada rekumin masai. Jangan dimuliakan. Tetapi ini tanda tundik bunga-bunga ini betul. Ular lagi masih kiri nama ular masih kiri to. Ada si kinaula igar untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman poli dakwah liwat ni takona. Kira-kira ke apa seandainya malino maka ke boleh kapa pada takoko. Mohona mapamula on diriolo depa nang kuruntuk nan reputi sampai malam ini. Jamaah yang berbahagia. Tapi bayangkan kemarin malam saya ceramah di kota Sopeng dena pandreka panitia. Letuka boleh tangga benih. Jamaah yang berbahagia. Ele dende sarapa ka cede apa mandreka depa na peminut teh na lokasi ka dikalola perbatasan Sidra. Letu sika lokasi pura loro letu asra dena pandreka tahu panitia. Jamaah yang berbahagia. Pura loro mataluka loka di masjid Lailatul Qadar. Mandre tahu koro tapi busale tosi pak loka di Al-Hilal mamir aja. Tapi insyaallah mudah-mudahan di pandai nama tu ke jangan uji upila memang ini panita isa memang nyaleta nah bapak iya pak masalah kadang witer udah si apa dos putih kota putih maka ada kanan teh kapal sana nah bagi ngamana tuh ya namu cek di itu gagal tuh logo sampai bar maka ada kadesi kata aku mantu ya tapi hujan jeli sapiri ku kamu tahu ada keaman nih lolo mau tuh mati jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Sulaiman boleh mak dakwah di Nabi Sulaiman. Mata ko mandu putu kasih. Monro istirahat tiba-tiba minta dere-dere malis disu. Ya, ira dere-dere kan Nabi Sulaiman mujizatnya mengerti bahasa binatang. Ya, ni ter dere-dere tiwi nande natane dere-dere. Aga mo tiwi ikata mo tira. Dendre mo ita ko malis disu. Maka den kaula akro dilaleng na batui. Melo mato kasih masa padale mesu masa padande tapi tatutulan na boleh batui. Nabi Sulaiman penasaran na buka batui na runtun ni ulai. Yeuna biasa na cerita panditar yolo natareka tawe padogan na ula kutue padogan na ula balue citongan na nama kutu ya lo moto makareso tetapi tertutui lalenna irun tulai maka Nabi Sulaiman ikulai pasting ka padogamu pasting ka sikirimu pasting ka baca-bacamu mana kare makareso pada-padamu lo kalau tiwire kodalle maka de ulai nigi baca ciceng palawangen na bangi si bawa kamu de katallu qur'ana subuh masa pada subuh si bawa magharibi subhanallahi man khalaqani wa lam yansani minar rizki mapacing pung Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan saya dan tak pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Insya Allah kalau ini kita amalkan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, intinya tapatot tongi sempajang 5 waktu. Nasabah itu saja pembeda antara muslim tabe KTP nasa dan ribu lurah angka kurutaruki agama Islam. Tabe yang berbahagia angka kepulditan maka dia selek kok maka dia seleka tetapi masam pajak kok maka dia patah oleh masam pajak tapi seleka tapi kan apa buktinya kamu Islam angka teruki ku KTP ku neburakai bulura agama Islam cocok nulle apa KTP mu matu mentama surga na iko demo tama. Jamaah yang berbahagia baik kakak Mbak Islam na iko demo Islam pada petong Islam pajak 5 waktu bukan zaman sekarang saja zaman dulu juga ada wakalan Arab orang Arab Badui berkata ya Rasul saya sudah beriman percaya kepada Allah percaya kepada Rasul percaya kepada hari kemudian maka Nabi tak mau petong ke sempajangi turun di wahyu maka dia bidangi Muhammad kamu belum beriman karena kamu tidak mendirikan salat. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi celakanya orang yang meninggalkan salat apa ancaman dari dunia? Yang pertama dicabut keberkahan umurnya umurna dina baraka marampe umurna dosa nahuru diwatakalena ku engka duina mega dotro mana bawa puna. Jamaah yang berbahagia aro umurna dina baraka. Yang kedua dihapus cahaya tanda-tanda keislaman dari wajahnya tanda-tanda orang saleh dari wajahnya. Yang ketiga semua amal ibadah yang dikerjakan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat la yurfa'u lahu du'a ila sama doanya tidak diangkat ke langit. Yang kelima seluruh makhluk di dunia di bumi ini akan menyepelekan dia. Kemudian yang keenam tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang saleh. Pak Imam kan selalu berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Puang ada pengang dosana selem urane selem makunrai tomatop urane tomatop makunrai baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi mohon maaf saja nareko makuttu koma sempajang kamu tak mendapatkan bahagian doa dari orang yang saleh. Kenapa? Karena memang itu adalah ganjaran orang yang senantiasa meninggalkan salat 5 waktu. Tapi bapak-bapak yang ada rumahnya dekat masjid tolong
usahakan ke masjid untuk berjamaah. Satu mazhab mewajibkan laki-laki berjamaah di masjid, tapi 3 mazhab yang lain masih sampai kadar menganjurkan karena pahalanya luar biasa. Nabi tak sendiri mengancam bagi mereka, bagi laki-laki yang suka salat fardu di rumah, layan tayan hentikan, karena kalau kamu tidak hentikan akan aku bakar rumah kalian. Miaro pada lebih nih sing sempajak dari jamaah. Angka sahabat Nabi ta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya tua, matanya buta, misengi sedepe Nabi ta, natanya Nabi ta, maka dia isuruh ki kira mas sempajak dari jamaah perlu ko masih jie, maka dia Nabi ta iya memang, maka dia Abdullah, maka na iya nama cuang muruku, utaka tak ada yang bisa menuntun saya ke masjid salat berjamaah. Maka dia Nabi ta memang utako. Apakah kamu mendengarkan suara azan diperdengarkan di masjid? Maka dia Abdullah bin Umi Maktum, madai cengweng kalingana, nasabah dia tu taru, maka dia Nabi tak namo utako, tapi dia taru berarti mengkalinga sama napa bangi, berarti Mr. Tony itu, maka dia tegi monro onron nak masjid, sehingga tidak ada alasan bagimu untuk tidak ke masjid salat berjamaah. Rasul ketika memimpin salat pura masem pajak menghadap ke makmum untuk apa? Sebenarnya untuk mengabsen satu persatu, mana si fulan, mana si A, mana si B, dan loroi asarain kamu menengka isa degaga. Jangan sampai malasai ya kau pura kimat tuan dari jamaah lo kaki si mangko tanangi cilengi untuk menjenguknya, karena itu adalah haknya orang sakit kepada kita yang sehat, adalah yang sehat berkewajiban menjenguk mereka yang sakit. Doakan supaya dosanya segera dihapus dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira cukup sampai di sini yang sempat sampaikan pada ceramah Hikmah Isra Mi'raj malam ini. Mamari pun Allah taala na wali kitu majapa na pindriku muruk menampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafidz Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi si salah ukatimu nato saya dan pegeng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul doa surah Al-Fatihah, sebaik-baik doa adalah surah Al-Fatihah. Mohon keikhlasan hati Bapak Ibu untuk mengaminkan doa yang akan saya pimpin. Semoga pertemuan kita ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk tetap istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Ala azhirni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.